Balik lagi di Oplek. Lagi puasa nih. Balik lagi di kita Oplek. Spesial Ramadan, Nang. Spesial Ramadan. Kita agak kalem lagi kayak kemarin. Enggak boleh ngomong jorok. Jangan. Jangan dulu, kita tahan dulu ya. Tapi kemarin gua keceplosan, boy. Sekali enggak apa-apa. Kalau sekali enggak apa-apa. Ya kalau keceplosannya istighfar gitu. Nah, kalian harus tahu nih. Kalian harus tahu nih. Ada ustadz lagi nih. Iya. Kalian kalau dengerin podcast kita yang kemarin. Iya, episode kemarin. Ini ustadz ini kembali lagi. Yaitu Ustadz Sujud. Mas. Di minggu kedua ini ya. Benar nggak? Benar, kita memasuki bulan Ramadan ke minggu kedua. Kalian tuh udah ada yang bolong belum sih puasa kalian? So far entah sakit, bukan yang disengaja ya. Iya, sakit atau apapun itu gitu. Bolong sih. Enggak Pak, ini sakit. Sakit hati atau sakit apa nih? Berapa hari tuh, boy? Dua. Gue nggak ada karena gue udah bilang, Nang jangan ajak gue bukan. Gue udah bilang kan, Nang. Iya. Pilek. Sakit. Misalkan nih Mas, gue pengen nanya tentang sedikit hawa nafsu nih Mas. Hawa nafsu ketika puasa ya. Tempo hari kan gue nanyain sedikit tentang hawa nafsu ya kan. Nah, sekarang lebih mendalamnya lah. Gitu kayak misalkan nih Mas, contoh gue nih tadi sore nyari takjil ya kan. Iya. Nyari takjil. Sekalian gue tuh selalu nyari takjil tuh pengen ngeliat makanan-makanan enak nih. Bukan gitu, yang lain kan? Bukan yang lain, tapi ada aja. Baru banget kemarin ya kan. Iya, kita ngebahas tentang orang-orang ganjilan ya kan. Ganjil ketika nyari takjil gitu. Nah, tapi ya karena kemarin gue udah belajar ya kan dari Mas Uut, jadi gue pengen. Lu langsung resapin tuh pelajarannya. Bukannya lu tolak dulu Ram. Enggak mau denger kata Mas Uut. Itu menurut gue terlalu mudah gitu, Pak. Terlalu mudah gitu. Gue salah nggak nih Mas ketika gue beli lontong, beli gorengan, beli sop buah, beli misalkan. Oh ya, by the way, gue tadi beli es cendol. Ya, Mas? Penting tuh. Ini Es cendol dalam negeri itu. By the way, teman-teman komplek, ini es dawet. No, ini es dawet. Oh, dawet. Cendol, this is dawet. Ini es dawet legendaris apa Mas? Legendaris Ayu apa ya? Ting-ting, Ayu Ting Ting. Tapi Ayu Ting Tingnya bukan punya dangdut nih ya. Bukan. Ada sejarahnya kan. Dawet Ayu Ting Ting dulu. Karena jualannya keliling pakai kentongan besi. Jadi bunyinya Ting Ting ya kan. Not Ayu Ting Ting. Not Ayu Ting Ting. Bukan alamat palsu ya, bukan ya? Bukan anaknya Ayah Rojak, bukan. Bukan anaknya Rojak. Gitu, jadi nggak balik lagi ke pertanyaan gue Mas, kayak gue beli beberapa ada yang khusus buat kita take ini si cendol ini, tapi ada juga yang kayak mubazir, kayak gorengan nggak habis, soto nggak habis tuh kayak gimana? Baper mata di awal-awal tuh. Ya memang kalau kita jawab tentang hawa nafsu nih, salah satu hal yang memang nggak bisa dibendung ya, namanya hawa nafsu kan luar biasa itu kan. Ya ada hawa nafsu yang memang menuju ke positif dan memang ada yang negatif. Kalau terkait beli takjil tadi, kita luar biasa kadang kasat mata nih, hawa nafsu mata ya biasanya kan, pengennya apa aja dibeli nih. Ya benar. Bahkan bisa berapa macam nih kita beli kan. Saking banyaknya, ada yang manis, ada yang gurih ya kan. Bahkan saking banyaknya, kadang banyak yang nggak kemakan nih di rumah karena udah kenyang gitu kan. Nah ini hal yang nggak diperbolehkan sebenarnya, karena bisa masuk ke dalam hal yang mubazir, karena kata hadis innal mubazirina ikhwana syayatin, orang yang
mubazir, tidak menghabiskan apa yang ia beli atau dalam hal ini makanan, maka dia bertemannya dengan setan. Karena bentuk sifatnya setan adalah itu tadi. Setan itu luar biasa kan, artinya hawa nafsu setan ini kan menjurus kepada hal-hal yang negatif biasanya. Benar. Ya entah apa sajalah itu permasalahannya atau problemnya gitu kan. Nah ini harus kita jauhi nih hal kayak gini nih. Makanya untuk mengendalikannya, kita kalau bisa ketika beli takjil ini ya sesuai apa yang kita butuhkan gitu loh. Jangan apa yang dilihat Jangan mata. apa yang dilihat mata ya kan. Kalau yang dilihat mata mah pasti sebunderan itu kayaknya mau dibeli itu kan. Nah, ya tetap kalau kayak gitu apalagi yang senang tuh cepet pulang ya kalau semuanya dibeli kan gitu. Ada berkahnya berarti kan. Nah ini harus kita pahami nih. Benar. Nah harus kita belajar lah untuk beli sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah ini yang Islam ajarkan gitu. Secukupnya lah, hidup itu jangan terlalu berlebihan gitu ya. Terus misalkan nih Mas, ada kita beli takjil nih di satu tempat. Nah tempat itu isinya cewek-ceweknya. Tapi asli Mas emang kita belinya di situ Mas. Jadi samping kita otomatis masa kita gini. Masa kita melengos ya. Mbak beli apa? Enggak beli apa. Oke, kalau Kosong tatapannya. kalau masalah yang kayak gitu, masalah kayak gitu, otomatis lihat berarti ya. Kalau masalah itu ya kembali ke pribadi lagi nih. Kita mau beli takjilnya, mau beli ceweknya nih kan gitu ya kan. Kalau takjilnya itu oke gitu. Ya, kalau niatnya beli takjil buat kita buka ya gak ada masalah, walaupun tuh perempuan pakai pakaian model apa aja gitu kan. Tapi kalau niatnya dua nih, beli takjil sama lihat si perempuan tadi, wah itu hal yang rugi, pelanggaran juga. Dan jangan sampai habis beli takjil pahala ente berkurang nih gara-gara ngelihat yang kayak begitu tuh. Yang diharamkan kan. Nah itu harus benar-benar dijaga tuh mata tuh. Oke. Berarti memang kita harus bener-bener nahan hawa nafsu ya Mas ya. Karena hawa nafsu itu muncul biasanya dari mata kita kadang. Ya kan? Dan menjerumus kemana-mana biasanya untuk syahwat itu kan. Nah, di saat bulan Ramadan ini kan bener-bener kita ditempa ya Mas ya, iman kita khususnya menurut gue buat diri gue sendiri kayak gue termasuk orang yang emosional sekali lagi. Tempo hari gue pernah ngomong gue tuh termasuk orang yang emosional ya, kayak kecewa sekali, marah sekali, sedih sekali gitu Mas. Jadi kayak terlalu mendalami gitu Mas. Nah gue pernah denger jangan nangis gitu. Lu kalau nangis lu bisa batal. Nah, itu gimana tuh Mas? Nah sama kayak marah tuh lu bisa batal karena gini. Apa iya pas gue udah marah kan tuh Mas? Terus udah lu batal gitu. Udah lu makan aja, suka ada temen yang gitu kan. Lu makannya sono udah batal lu gitu. Itu kayak gimana tuh Pas? Oke, jadi dalam membatalkan puasa ini salah satunya yang harus diperhatikan adalah makan dan minum dengan sengaja nih. Kemudian muntah, ini yang membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah jima. Jima ini berhubungan sama istri di siang hari nih. Itu haram hukumnya selama bulan Ramadan. Kecuali malam ketika sudah berbuka ya. Jadi selama berpuasa di siang hari sampai dia sebelum buka ini haram melakukan hubungan suami istri. Karena kalau dia melanggar, dia harus memberi makan anak yatim 40 hari. Dan juga puasa berturut-turut selama 3 bulan. Tolong ditekankan Mas, ini buat yang sudah berumah tangga. Nah, kalian berumah tangga itulah ujiannya. Makanya kenapa kita harus perbanyak waktu di masjid untuk yang udah berhubungan yang udah suami istri nih ya. Yaitu untuk menahan itu. Karena kalau sudah di rumah kan kadang lihat istri ya itulah setan bisiknya segala macam. Benar. Makanya kenapa harus banyak itikaf di masjid itu yaitu untuk mengurangi waktu bersama istri ya. Artinya bukan berpisah nih ya. Kalau berpisah mah suatu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam gitu ya. Benar. Itu yang harus diperhatikan ya. Ini yang penting nih buat pasangan pasutri nih. Pasutri muda biasanya nih yang masih bergejolak nih. Nah, ini yang harus diperhatikan nih. Perhatikanlah. Nah, suka ada nih Mas. gue suka dengar ketika gue lagi di luar rumah ada aja nih kayak ibu-ibu
ibu ngomel-ngomel gitu. Woi, dasar lo anak tolol gitu. Padahal anak lagi Ramadan nih Mas. Itu kayak gimana tuh Mas? Apalagi kayak gua suka miris gitu ya Mas ketika ngedenger seorang istri marahin seorang suami. Gue tahu suaminya ini salah, cuman berlebihan ya. Tapi menurut gue seorang istri cukup membilangi gitu. Betul. Untuk tidak perlu ngomel-ngomel gitu ya. Walaupun memang gue tahu si suaminya ini salah gitu. Nah, ini dalam bulan Ramadan ini nih Mas, itu kan emosi benar-benar gubu-gubu, gue pengen emosi ya, terus malah panas ya. Gimana tuh Mas untuk istri itu kayak gimana untuk menyikapi ke anak, ke suami? Oke, pertama memang di bulan Ramadan ini namanya orang berpuasa itu sensitif ya. Iya, benar. Artinya gesekan apapun itu bisa jadi besar ya kan. Bahkan permasalahan kecil pun bisa menjadi masalah yang besar gitu kan. Nah, terkasus masalah yang tadi ketika kita berpuasa kemudian marah-marah itu kembali kepada berapa persen nih marah kita. Ketika marahnya hanya 50%, 30%, tidak terlalu frontal, itu tidak membatalkan puasa, tapi pahala kita berkurang. Baik lagi kepala lagi. Iya betul, pahala tadi. Kemudian kalau berpuasa di bulan Ramadan memang sensitif ya, ketika masalah kecil jadi besar, gesekan kecil jadi besar gitu kan. Terutama tadi permasalahan rumah tangga nih kadang. Dan ketika permasalahan rumah tangga memang hal yang wajar ketika suami istri ini ada sedikit konflik ya. Itu sebagai bumbu penyedap lah dalam rumah tangga. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak mungkin hubungan itu menjadi hubungan yang langgeng segala macam. Nggak mungkin hubungan itu romantis terus, kita kasih bunga, kasih coklat ya kan. Diabetes lama-lama ya kan. Gula naik nih lama-lama nih gitu kan, coklat mulu. Aduh, itu kita kembali lagi tingkat persen kemarahan kita ketika bulan Ramadan. Ketika kita marah hanya 30-50%, marah hanya sekedar sewot atau yang lainnya itu nggak membatalkan puasa. It's okay. Karena memang salah satu ciri manusia kan begitu pasti tidak luput dari permasalahan, dan memang ketika kita masih hidup di dunia ini pasti ada saja permasalahan-permasalahan yang muncul gitu kan. Nah, kemudian ketika marahnya misalkan sampai frontal, dia merugikan banyak orang, dia zolim sama orang, bahkan dia menzolimi orang yang puasa, misalkan sampai main fisik. Nah ini kalau udah seperti itu ya mending dibatalkan puasanya. Apalagi katanya berlebihan juga kata-kata itu. Berlebihan kata-kata kebun binatang Taman Safari keluar semua tuh ya kan, di absen satu-satu kan gitu. Nah itu baru lebih baik dibatalkan saja karena udah merugikan banyak orang, zolimi orang yang puasa juga. Nah lebih baik dia batalkan saja daripada dia lanjut puasa tapi pahalanya sudah berkurang dan juga banyak mudarat yang udah dia lakuin. Ya lebih baik ya batalkan, karena dengan batal itu kadang bisa menetralkan kemarahannya. Dia minum kan bisa lebih adem lagi nih suasana hatinya gitu kan. Karena perut udah kenyang ya, kenyang, tidur ya kan. Besoknya udah senyum lagi kan gitu. Itu lebih baiknya seperti itu, cari jalan amannya lah. Jalan amannya lah. Baiknya begitu ya. Terus lo ada pertanyaan yang agak mengganjal gak Boy dalam pikiran? Kalau gua tuh ini apa tuh namanya, sering banget nemenin orang buka. Dia sering banget Mas, sumpah dah nih. Misalkan kita jalan, lagi di jalan nih, temenin gue yuk, temen kan aja gitu, biasanya kan gitu temen tuh, temenin gue yuk, gue pengen buka nih, batal aja lah gitu. Udah gak kuat dia bilang gitu kan. Saya udah larang Mas, tanggung jangan gitu ya kan, jangan. Posisi jam 5 sore padahal. Kayak jelas gitu Mas, belum tanggung. Memang ada. Tetep batu nih dianya nih. Iya. Kita nemenin, kita ngeliat ya gitu dia Bang. Iya. Bawaan pengen. Iya benar. Sobat nih ngeliat makanan enak banget. Itu kita batal nggak tuh Mas kira-kira? Sebenarnya gini ya, kalau kita terjadinya seperti itu ketika kita nemenin teman kita yang mau buka karena nggak kuat nih, ya pertama kita khususon dulu nih, berprasangka baik dulu nih, walaupun tahu teman kita ini belangsak misalnya kan, ya kan, ya kita tetap utamakan khususon, berprasangka baik, yang mungkin dia pusing atau gak enak badan gitu kan, ya kita khususon dulu berprasangka baik supaya dapat pahala juga gitu. Benar. Nah, terus dia ke warteg lah ya misalkan mau batal gitu kan, terus ente suruh nemenin nih, suruh nemenin dia buka, otomatis kan ente lihat lauknya tuh, ya kan, lihat dia ngunyahnya kan, seruput es tehnya ente lihat tuh, ya kan, nah
Ini ujian buat ente nih. banget itu, Ujian keimanan nih. Ente kuat apa ente ikutan buka sama dia kan gitu kan. Alangkah baiknya sih ente tinggalin tuh orang begitu. Biarin dia ke warteg sendiri. Sendiri aja Ente, ya, iya, Bang, ya. ente balik aja ke rumah lebih aman begitu. Nah, gitu ya. karena kalau ente di situ setan udah bisikin gampang bener ente nyuap nasi di situ kan gitu. Coba Tapi deh. kalau kita tidak melakukannya, kita apakah dosa kah? Kalau ente nggak ngelakuin nggak dosa. Nggak dosa, Cuma ya. kalau ente nemenin dia buka, ya kan, sampai dia beres makan nih, sampai sendawa nih, nah, itu pahala ente bisa berkurang. Oh, bisa berkurang, Mas, ya. Kalau kita cuma nemenin doang. Nemenin doang. Tapi gitu. baiknya lagi Tuhan kita nih. Iya, Itu dia. Bisa gak mau dah gua. Temen gua rugi gua. Pahala gua berkurang. Kita melakukan yang menurut apa ya, kita tahu sendiri itu salah Iya, ya. betul. Iya. Tapi kita tidak melakukan seperti apa yang teman kita lakukan. Kita nggak dosa loh. Cuma pahala kita dong dikurangkan ya Mas ya. Itu baik itu lagi. Baiknya Allah itu gitu. Jadi Allah itu punya 90 sifat nama-nama yang baik kan. Salah satunya Ghafur. Allah itu punya sifat Ghafur yaitu pengampun. Bayangin kita udah melakukan maksiat berulang-ulang ya kan. Kita udah bertobat kadang terus kadang ngulangin lagi. Allah kasih kesempatan lagi, kesempatan kasih lagi. Ya kesempatan ya, itu Mas, ya. betapa baiknya Allah mempunyai sifat Ar-Rahim tadi, Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Sepertinya Nanang sedikit merenung nih Iya. dengan pembahasan yang Gak masalah, berarti dia mudah-mudahan dapat hidayah langsung nih, dapat hidayah langsung bisa berubah ya kan? Ya kan? Nah, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Ini kan aneh kalau ngampus nih. Kan aneh sama temen cewek. Boncengan. Nanti puasa aneh gimana nih, Mas? Kembali Tega. lagi ke Suruh naik Gojek, Nang. niat Udah, ente. naik Gojek. Ya kan? Kalau bisa ya Niat aneh ngampus emang. suruh order abang ente. Iya, bener, suruh naik Gojek. Iya, jadi ente ngasih rezeki tuh ke kakak ente tuh, Ri, ya kan? Tapi di cewek di mana rumahnya, Boy? Depok. Jauh banget. Depok lumayan tuh jalan ya kan. Ya, ngerem-ngerem mah maju depan maju dikit. Ngerem-ngerem ke depan dikit kan, nyentuh-nyentuh dikit tuh. Nah, itu tadi kembali ke tadi lagi ke awal yang pernah di episode sebelumnya tuh. Berduaan aja udah nggak boleh. Apalagi sampai boncengan ya kan. Berarti gimana nih enaknya ya Allah. Baiknya ya ente kalau bisa orderin Gojek, ente tetap ngikutin di belakang. Iya. Lebih banyak pahala tuh. Iya, Ya kan? Ya. Membantu juga Nah, ya. itu dia. Berarti nanti kalau kuliah gitu. Kasih aja rekaman ini Nang kalau dia marah-marah. Dengerin gitu. Iya. Nah, ini teman-teman ini mah teman benar teman ini mah. Ya walaupun teman mudah-mudahan sampai pelaminan lah ya. Iya, Ya kan? iya. Ya kan? Ega. Oh enggak selera, emang enggak selera. Bukan selera lu. Gitu. Saya udah punya kan. Mas saya mau 2. Lah Islam ngajarin 4 nih. Ya iya benar. Masna wasula Dua lagi wasurubah. ditarik. Ya kalau ente mampu bisa 2, 3, 4 tapi harus adil. Ya kan jangan Kalau nggak adil nggak baik kalau ya. nggak adil nanti bisa apa namanya merugikan Benar. pasangan ente nantinya. Itu Gini yang Mas, penting. jadi terkait pertanyaan yang sudah dibahas barusan, orang-orang kan pasti memaknai bulan Ramadan itu dengan perspektif yang berbeda-beda nih Mas. Betul. Kayak gue sendiri kayak Ramadan itu apa ya? Bukan Ramadan sih, khususnya kalau menurut gue puasa itu tempat waktunya gue benar-benar ngepres lagi diri gue benar-benar yang emosional Yeah. untuk tidak seperti tahun kemarin Yeah, lagi, yeah, Mas. yeah. Nah, ada kan beberapa orang kayak gue memaknai puasa nih untuk ya bersedekah Iya, gitu kan ya Mas ya. berbagi, ya. Berbagi. Berbahagia Nah, jadi gimana gitu. itu bulan Ramadan itu awal mulanya tuh kayak gimana sih Mas sampai kayak bulan ada suruh puasa itu awal mulanya tuh gimana biar kita memaknainya tuh bener-bener paham nggak cuma sekedar Enggak cuma sekedar nahan lapar gitu. Sejarahnya, Awal mulanya, sejarahnya. paham kayak apa sampai Tuhan menyuruh Kita puasa ya, wajib. Rasul kita untuk Mewajibkan tolong puasa ya. sampaikan pada umatnya itu ya. itu Kita harus gimana, puasa Mas? gitu. Ya pertama bermula dari turunnya Al-Qur'an. Oh iya Mas. Iya, Al-Qur'an kan turun di bulan Ramadan tuh. Kata Allah kan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tuh, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, dari turunnya Al-Qur'an itu terbentuklah bulan-bulan Hijriah. Iya. Ya kan? Oke. Sampai dengan bulan Ramadan dan Ya. di Ramadan itu karena spesialnya tadi Al-Qur'an turun, Ya. maka adalah
wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad, di mana wahyu itu memerintahkan kita juga untuk pertama yang paling penting di bulan Ramadan adalah perbanyak baca Al-Quran. Karena memang diturunkannya di bulan tersebut. Iya. That's why kenapa kita harus diperbanyak lagi ya masih baca. Dan di dalam Al-Quran memang disebutkan juga wahyu turun juga ayat yang mewajibkan kita puasa di bulan itu. Karena memang sudah dilakukan oleh zamannya sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Makanya dilanjutkan kepada kita sekarang gitu. Makanya disitulah awal mulanya Ramadan turunnya Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran juga diwajibkan kita berpuasa. Karena wahyu itu turun setelah itu gitu loh. Maka sampai sekarang kita sebagai umatnya harus mentaati perintahnya sampai wajib lah itu. Sampai benar-benar kita diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Salah nggak sih Mas ketika gua memaknai puasa gue untuk puasa gue memang buat fokusnya untuk menahan nafsu gitu. Itu salah nggak sih Mas? Nggak masalah sih, karena kan memang puasa itu pertama menahan hawa nafsu mudorot yang membawa bahaya untuk diri kita juga, untuk mengurangi lah ya. Mengurangi semuanya lah. Yang tadinya emosi yang berlebihan, yang tadinya punya syahwat yang memang menjerumuskan ke hal-hal yang diharamkan, itu dengan puasa itu Allah kurangi syahwat itu. Artinya kita bisa mengatur ritme emosi kita segala macam. Ini salah satu faedahnya puasa, dan puasa juga menyehatkan badan. Benar. Dengan kita puasa kan artinya pola makan kita dijaga nih. Nggak sembarangan. Beda sama kita di bulan lain, kita makan apa aja masuk kan gitu. Kalau jengking lu kemarin ya? Kalau jengking. Kelabang. Kelabang sosiram. Kelabang kan nih. Nah ini dengan Ramadan ini kita lebih teratur pola makannya. Bener lah gitu. Kelamaan di Thailand, Pak. Iya, kelamaan di Thailand. Suarikap. Iya. Ngomong berapa lama di Thailand? Hampir 5 tahun sih. Di sana ngapain? Kuliah, kerja apa? Ya? Dagang keripik tinggal. Jadi ini admin slot. Nah nih, gue ada bertanya Mas, ngomong tadi karena sempat di-mention slot itu. Misalkan ada orang dia menang nih si judi ini, terus ngasih makan buat tajil, makan nih. Cuma kita posisinya nggak tahu nih Mas, kita nggak tahu kalau itu duit dari hasil itu slot. Itu kita gimana jadi Mas? Kalau kita bersedekah nih, jatuhnya kan berbagi ya, berbagi tapi jatuhnya berbagi dengan uang yang haram. Iya benar. Dari sumber yang haram lah. Si orang ini bangsat nih. Iya, jadi niat dia main slot, tapi keuntungannya buat berbagi kepada orang-orang kan gitu. Nah, gua nggak mau dosa sendiri gitu biasanya. Iya. Bahagia gitu. Ngajak orang kan. Ya sebetulnya sih tidak dibenarkan. Karena kalau kita sedekah ya kita bersumber dari harta yang baik, yang halal, yang memang berkah, yang nantinya ketika orang menikmati yang kita kasih ini ada doa feedback terbaik untuk diri kita kan. Orang ketika kita kasih kan pasti mendoakan yang baik nih. Benar. Nah, kalau sumbernya haram, kita kasih berbagi ke mereka dari harta yang haram, doanya akan tertolak. Kenapa? Karena sumbernya udah haram, nggak boleh kan gitu, diharamin kan. Gimana doa mau dikabul kan gitu. Nah, ini harus punya feedback yang bagus tapi ketika yang berbagi. mendapatkannya yang ya nggak tahu mah nggak. Kalau yang nggak tahu mah nggak masalah. Cuma kalau Tahu kan, aduh. Taunya setelah buka gitu, misalkan 2 jam kemudian itu gimana Mas? Langsung muntahin aja apa? Kalau dia taunya pas buka nggak masalah malah. Artinya ya udah niatnya dia sudah berbagi ya, artinya kita terima, namanya rezeki itu kita terima. Tapi kalau tadi perspektifnya dia taunya ketika buka, ya udah nggak masalah gitu kan. Karena kan di awal udah nggak tahu tuh, nggak masalah gitu. Tapi pada intinya ya, kalau memang mau terima sedekah berbagi dari manapun, dia harus ketahui juga sumbernya sebenarnya, supaya ketika dia jelas konsumsi gitu, dia juga bisa aman, nyaman gitu kan, tenang gitu kan. Gitu. Nah, buat kaula-kaula muda nih kan Mas yang sering ngerokok nih. Iya. Kan pasti susah tuh nahan nafsu ngerokoknya tuh. Misalkan kita kan rokok kan cuma asap ya Mas. Iya. Terus kita siang-siang gitu mikir
kan yang membatalkan kan cuma makan minum ini, ya kan? Iya. Nah ini asap kita isep kita keluarin lagi gitu, itu batal nggak Mas? Itu gue bisa jawab, boy. Itu dengan mudahnya menurut gue. Dengan lu tidak bisa menahan nafsu aja, itu udah lu udah salah. Batal ya, salah ya. Menurut gue. Nah, ini biasanya Nah, itu yang harus gimana tuh? jawab yang apa namanya, biasanya yang ini yang bisa ngalamin ketika dia ngerokok nih, biasanya yang lakuin biasanya ini, yang bisa jawab. Karena Kalau menurut gue gitu sih, Mas. Karena gini, sebenarnya Ramadan itu momen tepat untuk kita berhenti ngerokok sebenarnya. Iya. Kenapa? Waktunya kan dibatasi, singkat gitu kan. Nggak bisa ngerokok 24 jam tuh. Ya sebenarnya itu awal yang baik sih sebenarnya. Rokok juga nggak 24 jam rokok sih, Mas. Iya, artinya kan mudah-mudahan dari Ramadan itu ada feedback yang bagus tuh kepada kebiasaan anak muda, ngurang-ngurangi lah. Gitu. Ya misalkan biasanya sebungkus bisa habis sehari, ya pas Ramadan sebungkus 2 bulan lah. Waduh, hipotek tuh rokok tuh ya kan, biar awet, ya kan. Ini kembali ke hawa nafsu tadi, Ri, ya. Hawa nafsu ketika Ramadan itu kembali kepada kita. Kita bisa ngolahnya dengan baik atau malah kita jadikan yang tidak baik nih. Hawa nafsu ini yang menurut harus kita jaga. Kebanyakan anak muda gitu kan, makruh doang kali kalau ngerokok mah gitu, soalnya kan asap doang gitu, ya kan. Benar. Ya itu sebenarnya nggak boleh diperbolehkan juga. Artinya setiap yang masuk di mulut kita ini selama Ramadan harus kita jaga sebenarnya, tidak sembarangan. Soalnya kan itu kan disengaja mungkin Mas ya. Itu dia, balik ke tadi betul dari ini ya. dari episode yang sebelumnya. Kalau disengaja ya semua yang disengaja batal. Gitu. Oke. Lo kan ngerokok kan tuh kayaknya enak banget. Wah itu dia tuh. Apalagi kalau lihat tukang bangunan tuh. Tapi bener nggak, Mas, dari menurut pandangan gue ketika gue termasuk orang yang kalau orang Belanda nih bilangnya saklek aja. Iya, orang Belanda tuh bilangnya saklek kayak enggak iya gitu, Mas. Kalau menurut gue itu salah dan menurut gue lo batal gitu, Mas. Nah, makanya kayak kasusnya si Boy tadi nanya kayak gue nggak bisa nahan rokok ya, udah gue ngerokok aja. Toh yang batal itu makan dan minum gitu. Tapi ketika lu mengalahkan nafsu lu udah dikalahkan sama keinginan lu ngelakuin itu, menurut gue itu udah salah dan batal, betul. Ya kan. Artinya itu tadi kembali hawa nafsu sama kesengajaan tadi. Ya. Walaupun itu tidak membatalkan ya, Mas ya, tapi menurut gue itu udah batal. Itu salah nggak sih, Mas? Sama dengan kayak marah gitu. Ya salah. Jadi gini, ketika sudah tercetus gua ngerokok kan gak batal ini. Itu kan dalam hati berarti udah ada niat nih. Iya. Nah, ketika sesuatu sudah diniatkan berarti sudah tercatat itu dosa ya benar. Terutama niat yang buruk ya. Niat yang buruk. Itu udah termasuk dosa. Karena semua amalan, semua aktivitas yang kita lakukan semuanya kan kembali kepada niat kita. Iya, benar. Hati ini nggak bisa dimainin nih. Iya, kita kerja buat apa sih? Nah, itu kembali ke niat kita. Iya. Kita sholat buat apa sih? Kembali ke niat kita, gitu kan. Nah, kembali tadi udah ada niatan gua ngerokok yang batal kan makan minum doang nih. Nah, dia kan ada niatan yang nggak baik tuh. Nah, ini udah termasuk membatalkan nih, niat yang buruk nih begini nih, nggak boleh nih. Biasanya anak muda kan gitu kan. Ada aja alibinya, alasannya kan. Iya, benar banget, Mas, benar. Anak muda tuh cari pembenaran ya. Sejuta pembenaran. Semua benar. Iya. Selalu cari celahnya kan. Sampai kayak tempo lalu yang episode kemarin kan kita ngebahas adanya closingan ya. Itu dia, itu yang Iya, merajalela di anak-anak muda tuh. Terlalu cerdas untuk mengakal-akalkan agama, Mas, anak-anak zaman sekarang ya kan. Ya memang anak muda sekarang kan ya jiwanya mungkin masih masih belum stabil ya. Masih Gue termasuk sinek turun. Iya, betul. Gue termasuk orang yang menurut gue termasuk orang yang beruntung ya, Mas, dibesarkan oleh ibu dan ayah yang walaupun mereka tidak mengajarkan agama secara langsung, cuma menurut gue dengan kayak coba kamu lakuin ini. Nah, pas gue udah gede jadi besar, ternyata ini nih poinnya nih, gitu, Mas. Tahu intinya, inti dari apa yang disampaikan. Iya, Oke, itu, Mas, betul ya memang. Kayak nggak ngasih tahu gue, coba kamu puasa nih. Gue kan kayak anak kecil, ngapain gue harus puasa kan gitu ya, Mas ya. Tapi bokap kita jadi ngertinya pas udah gede nih kayak, ini jadinya nih. Jadi gue dibentuk
termasuk dengan cara old school ya Mas. Jadi gue termasuk anak muda yang berpikiran old school yang menurut sebagian teman-teman besar gue kayak, kok lu pemikirannya kolot banget sih gitu. Santai aja, agama Islam tuh santai sesantai. Tapi menurut gue Mas, memang agama Islam sesantai itu. Cuma agama itu tidak untuk diakal-akali. Betul. Iya nggak Mas? Memang Islam itu agama yang mudah, betul mudah. Kayak kita sholat misalkan, kita udah nggak bisa berdiri, boleh duduk. Iya benar. Nggak bisa duduk, sakit, boleh berbaring. Kita berbaring nggak bisa gerak sama sekali, boleh menggunakan isyarat. Artinya saking mudahnya itu Allah kasih kemudahan supaya kita tuh gak meninggalkan ibadah itu gitu loh. Iya benar. Nah, yang menjadi PR itu anak muda sekarang. Gue mau sholat nih boy, cuma belum wudu. Gue mau sholat nih boy, tapi bawa rokok, ya kan. Gue mau sholat nih boy, tapi tanah gue bolong. Ya, itu alasan-alasan klasik yang memang nantinya dia itu ogah melakukan ibadah itu gitu loh. Padahal kalau celana sobek, ada sarung di masjid, ya kan. Coba kalau tolong pakai bawahan mukena. Iya boleh tuh, yang penting ketutup aurat ya kan. Nah, di bulan Ramadan ini ketika gue melakukan itu, khususnya nih, misalkan buat teman-teman kita nih, teman-teman komplek yang pendengar ini yang lagi mendengarkan punya masalah di kantor atau teman-teman komplek yang masih SMA, SMP, masih banyak masalah-masalah problem. Iya, di sekolah ya kan, di rumah dan di mana-mana. Oh iya. By the way, Mas Uti ini guru juga ya Mas ya? Iya nggak Mas? Iya, Di SD mana Mas? Di SDIT Cibinong. Tepatnya di jalan apa tuh Mas? Tepatnya di Kelurahan Cipayung, dekat RSUD Cibinong sih, sebelahnya, deket lah. Kalau yang sekitar Cibinong, ya mampir-mampir lah kalau mau ngobrol-ngobrol. Jangan Mas ngerepotin Mas. Pendidikan agama atau apa Mas? Kalau di sana ngajar Quran, bahasa Arab sama pendidikan agama Islam. Tuh, jadi guys, gua tuh nyari narasumber tuh yang valid. Gua bukan memang kita nih oplek ini dari kemarin pembahasannya segala. Cuma ada isinya lah, lama-lama juga. Gak semuanya ngobrolin bool ini. Paling enggak kita di bulan Ramadan ini agak berbenah sedikit ya. Ngomong-ngomong hawa nafsu nih Mas, kayak kalau misalkan pendengar teman-teman komplek mendengarkan podcast kita gitu ya. Di kantor ada masalah sama bos atau di sekolah kesel sama guru kesel sama murid kesel sama muridnya. Ya kan. Itu kayak gimana tuh Mas menanganinya ya kan? Kayak misalkan ini sekali lagi yang pengen gue tekankan gini. Gue termasuk di jalan nih Mas. Gue kan senang banget motoran gitu Mas. Cuma kan enggak, gue termasuk udah yang stop ugal-ugalan boy. Karena akhir-akhir ini sebelum puasaan, ya kan, ketika gue jalan malam sendirian jam 11, jam 12 malam, itu gue selalu ngeliat orang kecelakaan boy. Jadi gue nggak mau gue ngebut-ngebut aja itu, gue nggak mau tuh. Nah, gue balik lagi ke apa yang pengen gue tanyain ke Mas Uut. Ketika gue naik motor itu ada totong wang, kayak gue pasti gue kejar tuh Mas, kayak oi monyet gitu kan, oi akut gitu kan, ya kan. Nah, sensor sendiri, mandiri banget nih. Nah, itu tuh gimana tuh Mas? Apa gue bener-bener batal tuh Mas? Tapi gue bener-bener puas tuh Mas di situ tuh Mas. Oke, memang namanya kita pertama tadi ya, kuncinya ketika kita masih hidup di dunia itu pasti permasalahan tuh ada dari manapun lah sumbernya gitu kan. Bahkan tadi ketika kita naik motor juga tiba-tiba ada yang nyelip mepet bener tuh banget Mas. Pasti orang emosi. Karena saya juga kadang pernah emosi nih kan. Karena namanya kita hidup di jalan ya, pengendara aktivitas kan. kebanyakan di jalan, naik motor juga ya ada aja yang anak muda lah yang kelapotnya ember. Kencang enggak tuh Mas ya? Enggak, cuma bos keren ember. Ya kan? Ada juga yang gebar-geber segala macamnya, itu gaya orang-orang lah ketika mengendarai motor ya. Ya kembali kepada diri kita bisa menetralisir diri kita enggak gitu kan. Artinya memang kesabaran itu kunci yang mahal ya. Benar. Sabar itu memang kunci yang orang sabar tipis tisu dibagi. Nah itu dia. Makanya sabar. Makanya kata Allah juga, orang yang sabar itu pahalanya lebih besar. Luar biasa. Karena memang menahan kesabaran itu waduh berat ya kan. Bahkan Nabi aja ketika dakwah dilempari kotoran aja kan
Nabi, masya Allah itu sabarnya luar biasa Iya, kan. itu, Mas. Nah itu harus contoh Nabi tuh. Nabi itu dilemparin kotoran ya, itu masih sabar. Kita baru digeber aja udah nggak sabar kan gitu. Iya, Nah Mas. ini kan ibaratnya harus lebih Gua bawaannya dikuatin lagi nih sabarnya pengen kan berak, gitu gua kan. pengen lemparin tai itu Mas gua bawaannya. Coba Nah itu. udah mau tai nanti kan. Padahal Nabi panglima perang juga kan ya. Lah kita apaan nih? Dia bagaikan serpihan debu ya kan. Bayangkan misalkan posisi kita Nabi nih, kita lagi dakwah nih, kita lagi jalan dari ya, boy atau dimanapun nanti jalan lagi dakwah, lagi ceramah, misalkan dilemparin kotoran, orang gimana nggak emosi ya nggak? Tapi Iya. Nabi sini sabarnya luar biasa, karena Iya. visi misi dia bagaimana caranya umat yang lempar kotoran tadi bisa masuk ke dalam Islam. Ini visi misi yang baik nih. Iya. Makanya ketika tadi misalkan digeber dalam perjalanan ada yang nyelip mepet, ya kita doakan saja semoga dia dapat hidayah. Artinya kita tetap doain yang baik nih, walaupun dia punya kejahatan sebesar apapun sama kita nih ya, punya kesalahan sebesar apapun, tetap Rasul mengajarkan doakan selalu yang terbaik. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan dari lisan kita tuh terkandung doa di dalamnya. Gitu. Itu bisa kembali kepada diri kita nih. Kalau kita doain yang buruk, nanti bisa ke kita nih keburukannya. Paham nih, Mas, gitu gue kan? paham. Nah, Masalahnya nih, gua selalu jatuh dari motor itu dalam keadaan ngebut, tidak pelan Mas gua. Itu brengsek gitu. Makanya gue di otak gue selalu kayaknya gue pantasnya ngebut aja deh biar orang gak ada yang nabrak gue Mas. Tempo hari Mas, di belakang komplek kita ini kan ada jalur alternatif ya kan. jalur baru ya. Nah, ya kan. Itu ada anak gue nggak tahu anak pengajian atau anak santri itu pakai pakaian rapi, pakai peci ya kan. Gue menghindari lobang ya kan. Nggak bisa. Iya, boy. Ya udah hantem aja. Terpaksa gue pelan-pelan ya kan. Udah pelan-pelan nih biar nggak nyiprat kemana-mana. Gue mikir kan kalau ada gue terabas darah gue kotor, yang Sebelah papasan juga sama kotor, gue ya. juga kotor ya kan. Pelan-pelan lah gue ya kan. Tiba-tiba nih Mas, dari depan gue motor gue disliding sama motor Vario. Tuh makanya Mas, kayak gue selalu marah Mas ketika orang menurut gue ini salah nih, gue Iya. selalu marah Mas. Iya. Itu salah nggak tuh Mas gue? Sebenarnya gini loh, ketika kita, pertama gini, kuncinya ketika kita mau selamat dimanapun kita berada, intinya pertama, kuncinya yang paling kuat ada doa. Doa dulu. Doa ketika kita berangkat, ketika di perjalanan, minta doa keselamatan. Kalaupun di jalan ada insiden yang tidak kita inginkan, Iya. walaupun kita udah doa, Iya. itu masuknya kepada takdir. Nih. Iya. Takdir bahwasanya itu sudah ditakdirkan sama Allah, kita jatuh, Paham. kita sakit ataupun yang Paham. lainnya gitu ya. Nah, kalaupun tadi berpikirannya kita lebih baik ngebut nih biar selamat gitu kan. Iya. Nah, itu salah satu apa ya, suatu hal yang membahayakan juga sebenarnya. Bahkan orang lain. Saya membahayakan orang lain. Iya, tapi kan itu lebih banyak mudorotnya nih, ya kan? Lebih banyak membahayakan tadi, betul kata si Boy, membahayakan orang lain, orang mungkin bisa celaka karena kita ngebut. Boleh ngebut mungkin melihat sikon, kondisi lah ketika Iya, jalan gua itu juga kan nggak aman gitu kan. sembarangan, Iya. iya kan? Ya artinya ya kita ibaratnya sesuai dengan kemampuan kita aja ketika berkendara, itu kan. Ketika kita doa udah yakin kita mudah-mudahan diberikan keselamatan, ya kita tetap waspada. Iya. Kadang gini loh, yang bikin kita celaka itu kadang kita udah waspada, orang lain yang sembarangan Itu, tuh. Mas. Kadang tuh. Itu yang kita alami di jalan biasanya tuh. Dengan ya kita Ucap istighfar. kita nggak Iya, kita nggak bisa istighfar, kita nggak berbanyak bisa istighfar. aneh, karena kita hidup di Amerika ya kan. Negara maju. Iya, apa SIM aja nggak perlu. Anak SMP, anak SD kalau bisa naik motor pakai. Orang tua di Amerika kan gitu Iya. tuh ya kan. Nah, ya gue mau marah, gue kasihan ya kan. Ya memang kalau orang yang nggak kenal gue, cara ngebilangin gue mungkin dinilai marah, tapi gue enggak Mas Iya, gitu. iya. Gue cuma bilang gini, lo tahu nggak di jalan desa, gue bilang gitu, apa seharusnya di jalan kayak gini, udah gitu jalannya rusak, pantas tuh ngebut gue gitu ya kan. Iya Pak, maaf, lu kenapa minta maaf? Gua bilang, Bapak emang kok bapak lu? enggak boy, Bapak lu no di makam gitu. waduh. Satu juga Mas, gue kenapa gue nggak mau marah Mas di situ, takutnya soalnya dia diramein Mas sama orang belakang. Kalau gue bilang,
udah gua minta ganti rugi, gua luka nih kan, baret ya kan, baret dengkul gue. Yang ada nih anak udah bang dipukulin ya kan, tahu-tahu dibawa ke rumah orang tuanya, abang minta ganti rugi. Gua nggak mau sampai sepanjang itu, kasihan ya kan. Nah cuma maksud gue, tolonglah mas, untuk teman-teman komplek yang seperti itu, tolong mas, ajarkan mas sebaik-baiknya mereka mas. Bukannya gua so bener ya, gua juga di sini juga tetap belajar. Betul, gitu. Betul. Ya artinya gini, kita kembali kepada apa ya, adab-adab dalam berkendara juga sih sebenarnya. Islam kan mengajarkan adab yang baik dimanapun kita berada gitu ya. Kalau orang itu punya adab yang baik, pasti akan mencerminkan gimana dia bawa motor ya sebenarnya tuh. Ya kan, kalau adabnya baik, ya pendidikannya bagus, atau ajaran orang tuanya bagus, atau sekitar lingkungannya bagus, dia pasti akan mencerminkan nih bawa motornya santun, nggak geber-geber, selap-selip juga pakai aturan gitu kan. Nah, kalau masalah aturan berkendara nih kembali ke pemerintah lagi nih sebenarnya, kepada kepolisian tentunya nih. Kadang kan SIM aja sekarang luar biasa mudah dapetnya kan. 700.000 nang. Tapi sekali lagi 800.000 dapat 2 SIM nih. Tekankan, kita ini lagi di berada Amerika. Itu dia, negara yang memang agak luar biasa. Cara makin kayak gini kok. Ini Amerika nih yang ada cempedaknya ya. Mendak duku ya kan. Nasi uduk. Nasi uduk goceng masih dapat. Numbunya tuh di musim salju tuh. Ya oke, balik lagi ke Ramadan. Enggak nih, tadi kan sempat di-mention Mas Ud tentang adabnya tadi. Kan ada beberapa organisasi nih Mas, yang kadang di bulan Ramadan tuh adabnya nggak kayak di bulan Ramadan gitu Mas. Warteg digerebek gitu, organisasi. Aduh. Kan ada beberapa yang emang Indonesia kan bukan mayoritas kan Islam, cuma kan ada beberapa yang non Muslim kan. Itu gimana tuh Mas yang organisasi gini Mas? Oh di Indonesia. Kalau gua kan di Amerika gua. Ya boy, kita di Amerika ya kan. Amerika novel. Sorry. Sebenarnya pertama kembali kepada si pengusaha ini sebenarnya. Iya. Nah, si pengusaha ini harusnya dia lebih menghormati bulan Ramadan pertama. Dia tidak buka di siang hari, dia tidak berniaga di siang hari. Kan ada waktunya tuh, bisa sore sampai malam dia buka. Nah, kadang ada aja yang nakal nih, oknum-oknum nih kadang yang siang hari karena takut penghasilannya berkurang. Nah, ini kadang ya itu mereka buka siang hari, akhirnya ya itulah, bahkan bukan hanya yang non muslim aja yang makan di situ, kan. Kadang ada juga orang Islam juga kadang nih ya kan, yang awalnya sahur di rumah nih sama keluarganya, siang harinya makan bareng temennya di warteg lah, di mana lah. Nah ini kembali kepada cara menghormati bulan Ramadan sih. Kalau dia memuliakan bulan Ramadan, dia akan berpikir pasti akan dia tutup nih usaha dia, warung makan dia di siang harinya gitu kan. Kan emang dia maksudnya mayoritas lah gitu. Iya, betul. Islam. Harus karena Indonesia ini kan mayoritas Islam luar biasa ini. Kalau gue di Amerika minoritas Mas. Iya. Jujur aja. Berarti organisasi ini sebenarnya sah-sah aja Mas untuk sah-sah aja untuk mengingatkan itu, karena memang masuknya harusnya kita dukung sebenarnya ormas seperti ini, supaya supaya mengingatkan bagi pelaku-pelaku usaha ini untuk lebih menghormati datangnya bulan Ramadan. Bahkan ormas ini kadang gerebek tempat-tempat yang prostitusi ya, kalau bahasanya yang seperti itu juga kadang mereka nih, karena mereka kadang di siang hari juga masih melakukan. Paham. Nah, orang yang melakukan ini, berinteraksi dengan orang ini, dia memakai jasa orang seperti ini, pastinya kan nggak puasa tuh, karena dia melakukan sesuatu di bulan Ramadan kan, melakukan hal yang diharamkan, terutama jima ini, melakukan hubungan. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Tapi itu dan ormas. Bisa berbeda lagi Mas. Kalau gue gini, contoh ya, kayak Islam itu kan ngasih kelonggaran ya. Ya bukannya ya udah terserah lu yang mau ngelakuin gitu kan. Jadi kayak beda dengan kasusnya kayak prostitusi itu beda, kayak maksud gue tempat makan tidak harus ditutup Mas kalau menurut gue, atau digerebek suruh tolong hormati. Menurut gue ya baik lagi ke iman lu kuat apa enggak. Iya. Karena yang gue pelajari dari puasa gue, dari gue kecil nih belajar puasa, ketika gue puasa Senin Kamis aja gitu, gue ikut. Ya daripada di kelas kan ngapain Mas gitu, gue ikut temen gue istirahat dong ya kan.
lo nggak makan Rom, kok tumben nggak makan, kan biasanya gitu tuh mas. Enggak, makan aja makan gitu. Terus tiba-tiba kayak mungkin salah satu teman gue ada yang ngerti agama gitu, lu Senin Kamis ya gitu mas. Terus iya, gue jawab gitu mas, gue nggak enak nih makan di depan muka lu gitu kan. Jadi ya udah silakan lu makan aja gitu. Bukannya agama Islam sesantai itu mas, sedamai itu. Menurut gue tidak perlu ada ya kayak ada kekerasan ya, ada kekerasan gitu. Ngapain buka gini. Ya kalau kalau kayak gitu menurut gue Islam terlalu seru malah itu. Iya. Cuma gini, ormas tadi kan sebenarnya bahasanya kan mengingatkan si pelaku usaha tadi, ya kan, ya untuk menghormati. Nah, kalau memang dia paham apa yang disampaikan, dia pasti akan berpikir, oh iyalah, gue tutup aja nih sebentar gitu kan. Kalau dia yakin dengan rezeki dia nih, ya kan. Ini kembali kepada rezeki. Kalau orang udah yakin rezekinya sudah diatur sama Allah, dia nggak akan masalah kalau tempat itu ditutup. Tempat makannya nih untuk sementara dan dia buka di sore hari. Nah, salah satu ormas Islam ini kan biasanya berkeliling nih melihat mana nih pelaku usaha yang kurang menghormati Ramadan gitu kan. Nah, kalau tadi misalkan dia tidak mau tutup, artinya Islam memang agama yang mudah gitu kan, yang memang tidak mengharuskan menutup usaha itu, tapi tentunya kita juga harus punya adab yang baik dalam menyambut Ramadan gitu loh. Loh, kan rumah-rumah makan sekarang itu kan udah banyak ditirai. Ya, ditirai. Dia menghormati ditirai, it's okay kali ya. Bisa, tapi kan di situ juga kadang orang-orang anak muda nih biasanya nih tergodanya cukup mudah tuh. Iya, nah maksud gue mas, itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing mas, tidak harus menyalahkan tempatnya. Ya, bisa. Kita harus menyalahkan ke pribadi masing-masing. Iya, orang tersebut lah. Gue termasuk orang yang nggak suka gitu ketika orang lagi berusaha susah payah kita batasi gitu. Itu kan balik lagi, kalau misalkan kalau lu ngerti agama seharusnya lu tidak membatasi orang sedang berwirausaha. Gitu kan. Tadi dapat bayar apa enggak ya udahlah gitu, masing-masing. Kan kalau seandainya nggak ditutup, balik lagi dengan rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ketika Tuhan sudah mengatur itu, kalau menurut gue, kalau emang mesti rame, sepi aja, mau itu di bulan Ramadan atau enggak itu menurut gue sama aja gitu mas. Ya memang yang idealnya memang ketika banyak biasanya ormas Islam itu berkeliling itu kadang yaitu maksudnya untuk menasihati dan mengingatkan sih sebenarnya. Mungkin lebih mengingatkan supaya pelaku usaha ini lebih memperhatikan bulan Ramadan sebenarnya gitu kan. Di lain rezeki yang sudah dia dapat gitu kan. Cuma ada oknum lah yang kadang merusak tempat makannya gara-gara dia kadang memang ada juga anarkisme yang memang kasihan juga sebenarnya ketika melihat oknum lah itu maksudnya. Banyak. Tapi so far udah nggak ada. Zalimi mereka. Tapi rata-rata sekarang udah nggak ditemui ya kadang seperti itu. Udah jarang. Udah kayak lebih ya orang lebih beradab sih sekarang untuk terakhir pas Mas Uut SMP SMA ya mas, kira-kira SMP SMA tuh. Itu gue SD tuh. SD belum puasa dia kan. Lu di mana nak? Ini nih Masih di Raim ya? Enggak mas, gue jadi dari dulu mas, gengsi gue tuh termasuk orang yang tinggi gengsi gue mas. Ketika gue tahu setengah hari itu untuk anak kecil, gue nggak mau tuh mas. Gue pasti harus ngikutin orang dewasa. Gue termasuk yang kayak gitu mas. Gue dari kelas 1 udah full tuh mas. Walaupun ya anak kecil ya biasa aja, puasanya nggak ada makna sama sekali. Karena anak kecil itu lebih semangat kalau ada reward dari orang tuanya. Iya benar. Kalau puasa satu bulan ya kan dibeli sesuatu itu nggak apa-apa. Pembelajaran untuk mereka. Gue dapet tenang 300.000 gue atas lebaran. Waktu dulu kecil. Apa itu untuk tarbiyah pembelajaran. Lumayan kan buat Hot Wheel. Untuk membiasakan. Kalau fullnya kalau gue kayak misalkan gue kan termasuk orang yang susah makan ya kan, karena memang mungkin efek bokap nyokap kerja ya kan. Jadi makanan bisa itu doang tuh mas. Kayak nyokap gue taunya gue sukanya sayur sop. Ya udah bisa buat gue doang tuh sayur sop. Seharian terus monoton tuh mas. Nah karena itu jadi gue nggak doyan makan. Nah dengan adanya bulan puasa kayak gue mau makan ini nih gitu. Oke. Tapi harus full ya gitu.
sahur gitu juga nanti mau buka apa gitu tapi harus full ya. Oh iya gitu, gue lebih ke situ. Lebaran tuh gue sorry ya, gue bukan termasuk orang yang mengharapkan uang gitu. Kalau tembakan kita mah buat THR gitu. Betul-betul ya. Gue bukan termasuk orang yang anak kecil yang anak kecil kan dididik tuh. Kalau gue pikir di era-era gue, lu lebaran nanti harus kalau ini full puasanya lu bakal dapat duit segini gitu. Iya. Nah, kalau gue enggak tuh, kayak pada akhirnya kalau dibanding-bandingkan, gue bukannya sombong ya. Kalau gue bandingkan THR gue sama teman-teman gue, THR gue bisa THR lebih besar gitu ya. Bisa kayak ini mas, kayak gaji PNS kalau gue. Biasa. Enak gitu ya. Boy, gue nggak sombong. Makanya dia nggak mikirin ini uangnya. Kalau dapetnya gede gitu. Kalau kita gitu. Kalau kita keliling dulu biasanya. Keliling salaman-salaman ya. Biasanya keropak-keropak sahur nih. ceban 20 mah enggak apa-apa dah. Balik lagi gue nggak sombong sih. Gue cuma ngasih tahu aja. Nah, Mas nih. Ya, gimana? Sahur. Gue pengen nanya sahur nih. Nih dia berapa tahun dia bangunin sahur si Nanang ini alias Boy, alias Fahri. Ini pasti ada selek sama bapak nih Mas kayak bangun ini gini gitu. Tuh kayak gimana tuh Mas sarannya untuk tim beduk sama warga-warga berisik sekitar? Berisik tau nggak berisik? Ya kan biar bangun gitu. Sedangkan nih satu gangnya memang minta lebih kencang lagi. Kok saya semalam gak denger ya gitu ya Boy ya? Sebenarnya gini loh, kalau kita ini selama hidup ini kita masih hidup di dunia ini, kadang kita bener aja diomongin. Salah juga diomongin. Nah itu kita harus punya kekuatan iman sebenarnya. Kalau kita niatnya sudah bangunin sahur, ya udah sesuai dengan apa yang udah berjalan aja. Kalau kita dengerin omongan orang, nggak boleh ini, kurang ini, harus itu, capek dan nantinya malah nggak akan ngejalanin itu. Malas sendiri. Karena banyak masukan sana sini yang memang bikin kita gerah lah, nggak nyaman gitu kan. Hiraukan aja, jalanin aja. Paling hanya 1-2 yang memang berkomentar kayak gitu gitu kan. Itu tapi jangan kan jadi halangan. Kita harus respect sama orang tua Mas. Iya, respect boleh. Cuman kita jangan apa yang dia komentar harus kita lakukan ketika sesuai dengan SOP lah bahasa orang kerja ya. SOP bangunin sahur nih udah jelas. Ya udah jalanin sesuai SOP aja gitu kan. Benar. Paling kita nasihatin aja ke orang yang komentar tadi ya. Kita memang seperti ini Pak banguninnya, atau nanti mungkin kalau masuk ke wilayah Bapak nanti akan kita kecilin suaranya atau memang kita kurangi lah kebisingannya gitu kan. Ya bisa cari solusi yang lain. Nanti nih Mas, kalau udah lewat nih di ujung gangnya. Dar. Dia nih timnya dia nih anjing nih. Nah itu kadang yang harus diperhatikan juga nih Boy. Jangan sampai awalnya teratur nih, ntar dia akhir-akhir frontal kan gitu kan. Nah itu kadang jangan sampai nih begitu nih. Yang udah nih Mas. Kaleng nih yang tadinya gue lihat drum kaleng bagus nih. Kalau udah besoknya sholat id nih Mas, gue lihat udah nggak berbentuk tuh kaleng. Iya itu Mas. Udah penyok sana penyok sini luar biasa. Nih hari terakhir nih masih oke nih Mas, kulit nih Mas. Kulit masih bagus. Kok hari terakhir kok jadi bolong gitu dia. Tuh Mas, tolong Mas nih, Mas Uut sebagai abang-abangan dan yang aktif juga di masjid, tolong kasih saran dan kritik buat adik-adik ini Mas. Ya oke, paling gitu aja sih masukannya, lebih tertata aja. Kalau bahasa orang kerja SOP-nya jelas lah. Ya kan artinya jangan sampai bangunin sahur malah memberikan masalah yang besar buat orang yang kita bangunin gitu kan. Jangan sampai dia kaget jantungan wafat kan dosa juga ntar. Kayak waktu itu nabrak pagar orang. Sampai roboh tuh ya. Astagfirullah, itu dia. Artinya jangan sampai membahayakan warga sekitar lah. Itu nih yang harus diperhatikan. Nggak seimbang rumah kan. Artinya kan di lingkungan kita kan banyak orang tua ya. Artinya orang tua yang sudah sepuh atau lansia segala macam. Apalagi ini
udah di mana orang tua kita banyak yang pensiun ya Mas ya. Kalau bisa lebih modern lah, artinya banguninnya kalau bisa punya kreativitas yang lebih baik lagi nih boy. Misalkan sambil nasyitan atau Nasyitan apa nasitan? Nasyid itu sayur-sayur. Nah, itu bisa tuh. Gimana? Lagu Yusuf. Ya, kau bersujud kepadanya gitu. Nah, pakai nasyid Islam itu lebih bagus ya kan? Sorry. Nah, itu pakai lebih rapi lah. Pakai sound gitu kan. Yang lebih mendukung lah. Kalau bisa jangan pakai kaleng lagi nih ya kan. Ya kan? Ya lebih mewah sedikit lah. Kalau misalkan Ya kalau ada modalnya nggak apa-apa. Pakai sound RTRW tuh. Ada tuh, sewa tuh. Kalau misalkan mukul duk gitu kalau tiba-tiba kayak ada kesel kayak ini depan rumah ini anjing bapak terus tempat sampahnya potnya ditendang-tendang gitu kayak. Terus cabut gitu. Nah itu artinya jangan sampai bangunin sahur ini malah merusak lingkungan nih boy. Hati-hati. Coba lu cerita. Hati-hati pokoknya. Dendam nih sama orang ini di rumahnya coret-coret lah. Ya kan pot bunganya dicopotin atau yang lainnya. Pernah depan rumah kita kasih tasan. Itu dia. Hati-hati. Niatnya udah itu. Makanya hati-hati, niatnya udah ibadah nih malah jadi timbul masalah, akhirnya dapat dosa kan, bahaya ya. Lebih update lagi lah dalam bangunin sahur, artinya ya koordinasi. Nyewa drum band nang besok nah itu lebih rapi tuh. Iya. Kan kalau lebih bagus, lebih tertata, direkam ya kan, diposting siapa tuh lebih viral lagi kan, itu dapat lumayan banyak manfaat juga. juga. Kita. Itu dia. Iyalah Mas, masukin dikit mah. Warga juga pasti nanti ketika di momen Idul Adha, Idul Fitri salam-salaman juga pasti banyak sesuatu positif lah. Dan mungkin banyak kasih donasi juga ke ente nanti gitu kan. Banyak Mas orang duit pertama duitnya sendiri taruh gocap biar ibu-ibu bapak-bapak kagak enak kan. Aneh tuh anjing. Yang 20 dimasukin kantong. Lihatin gocap berapa orang ngasih? 50 sama 100. Itu juga harus terbuka tuh. Ya kan? Jangan sampai orang sedekah nih malah diberatin nih, jangan. Bu, minimalnya cepet ya kan? Kalau cepet mah nggak kita terima. Biar ada duaan gengsi nanti. Ayo jangan sampai kayak gitu. Karena orang sini ngabang banget gitu. Tapi termasuk ini ya boy lama juga di generasi lu ya mukul beduk ya. Lama karena seneng aja. Ya, karena memang senang apa nih dapat duitnya? Dapat duit senang. Sampai senang rusakin orang, rusakin semua rumah orang nih. Coba kita tanya dengan baik ya Mas ya. Gimana? Kita tanya secara detail. Duit itu dikemanakan buat ibadah apa coba? Itu nah, ini penting nih. Ada kita taruh beli pistol-pistolan kan. Beli apa? Beli botol madu ya. Kita sedekah sebagian ke masjid. Berapa persen? Ya, ada lah 30. 1%. 20. 10 mah ada. 10. Yang penting ingat sama masjid ya. Rame-rame kita kasih tuh biar pada nyobain sedekah gitu kan jarang banget nih. Boleh itu satu pembelajaran juga. Nih pada mau masukin nggak ke kotak amal gitu. Saya buat makan-makan Mas, jalan-jalan paling. Masa lu percaya Bang? Percaya gue deh, abis itu nonton konser kan ya, nonton konser. Kita berprasangka baik, Husnuzon. Enggak Mas, soalnya kok ada botol-botol mineral nih, tapi kaca. Gimana nih? Saya belinya jauh, Rom. Apa itu? Oksigennya tinggi. Oh, di Rusia sana ya? Di Rusia belinya. Airnya benar-benar jernih. Pokoknya artinya donasi yang masuk, sedekah yang masuk ya dimanfaatkan dengan baik juga harusnya. Ya minimal bisa diupdate lah, misalkan hasil itu bisa buat bikin kaos buat bangunin sahur tahun depan atau nyicil buat beli perlengkapan bangunin sahur. Itu lebih bermanfaat tuh. Jangan sampai jatuhnya ke halal yang diharamkan lagi. Nah itu bahaya. Ini Mas, itu. kan kita kan terbentuk Sangat ini disayangkan. dari ini ya Mas, bisa dibilang dari teman-teman rumah kan, teman-teman nongkrong ya kan. Bukan berarti kita anak nongkrong banget enggak gitu, betul. tapi memang kita dipersatukan ya karena nongkrong gitu. Nah, pasti salah satu tongkrongan tuh pasti ada satu teman yang addicted banget sama yang namanya minuman nih. Iya, pasti. Nah, itu dia kayak
dia puasa tapi di saat puasa tuh ya pas buka nih jam 11 jam 12-an sembari nunggu sahur ya boy ya. Minum tuh Mas. Gimana tuh? Gimana sih? Itu kan jatuhnya ke hawa nafsu kan? Iya, itu jatuhnya dosa yang sangat besar, apalagi lakunya di bulan Ramadan sekarang gitu ya. Karena kan kalau dulu nggak apa-apa. Kalau dulu sama. Apalagi di bulan Ramadan dosanya dilipat gandakan kan. Parah dilipat gandakan, dosa dilipat gandakan. Artinya bukan momen Ramadan doang, dimanapun ketika melakukan yang diharamkan ya dosa sudah menanti buat yang melakukan gitu ya. Welcome to Nggak boleh. dirubah. Jadi kebiasaan itu ya cukup lah. Kalau sudah misalkan pernah menikmati itu ya cukup lah. Ya. Cukup tahu aja gini rasanya gitu kan, gini dampaknya. Ini jadi pengalaman hidup sebenarnya. Jangan sampai jadi rutinitas hidup kan gitu. Benar. Ini buat kaula muda nih ya. Anak muda nih zaman sekarang nih yang kadang nggak bisa jauh dari hal seperti itu nih. Nah, ini harus diperhatikan nih. Harus diperhatikan lah. Ya, Udah 1 jam nih. udah 1 jam nih kita ngobrol nih. biasa Kerasa banget. Saking serunya nih. Iya. Bisa kita lanjut lagi di Episode selanjutnya kita masih akan bersama Boleh. Insya Allah. Iya. Oke. Sekian dari kami. Semoga lancar puasanya. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Sama Ustaz. Masud. Iya, Mas. Thank you banget. Thank you banget. Makasih ya Mas. Dengan edukasi lah. ke anak-anak tolol seperti ini. Sekali lagi ada isinya nih ya. Ini enggak sia-sia kok. Iya. Isinya ada. Coba bayangin podcast batuk-batuk ya kan. Udah sekian dari kami. Thank you. Bye.